sekalian berbahagia, pada saat itu kemudian orang-orang yang dia istiqomah dengan Al-Quran, dia kerjaannya baca Al-Quran 10 juz, setiap hari 10 juz, 3 hari hatam jamaah. Tetapi pada saat dia meninggal, dia sampai pada bacaan 10 juz terakhir, sampai pada surat Yasin, sampai pada ayat inni idzal lafi dhalalim mubin. Mati dia, ruhnya keluar, dicabut nyawanya. Menjadi perbincangan, artinya kan inni idzal lafi dhalalim mubin, sesungguhnya jika demikian sungguh aku dalam kesesatan yang nyata. Yang dengerin pada saat dia ngebaca terakhir, pada saat ruhnya dicabut, jadi pada ngomongin, bagaimana nih orang saban hari baca Al-Quran 10 juz, giliran mati sampai pada ayat pengakuan aku dalam kesesatan yang nyata. Jamaah sekalian berbahagia, begitu telah dikuburin, kemudian nih orang yang memperbincangkan salah satu sahabatnya diimpiin sama tuh orang yang baru meninggal, kebiasaannya baca Al-Quran 10 juz. Ditanya, kenapa engkau yang mempunyai amalan setiap hari baca Al-Quran 10 juz, ketika mati justru engkau baca sebuah ayat yang mengandung maksud bahwa engkau dalam kesesatan yang nyata. Ini orang yang meninggal yang udah dikuburin kemudian bercerita, tatkala kalian menguburkan aku, kemudian kalian meninggalkan aku, 7 langkah kemudian 2 malaikat mendatangiku, Munkar dan Nakir. Nanti kita begitu semua, Bu. Makanya kalau kita nggak sayang sama badan kita, lempengan itu kita kudu pikirin sendirian, nggak ada yang nemenin. Makanya kita hadir di majlis talim, bahwa pada waktunya kita akan dalam kesendirian. Di dunia engkau punya saudara, di dunia engkau punya teman, di dunia engkau punya tetangga, tapi pada saat engkau berada di dalam kubur, itu disebut dengan Baitul Dhulm, rumah yang gelap. Pada saat itu engkau sendirian, kita semua akan masuk. Nah, ini orang bercerita, tatkala kalian meninggalkan aku, ja'ani malakani, telah mendatangiku 2 malaikat. Dan apa yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir? Man rabbuka? Itu kan yang ditanya, siapa Tuhanmu? Jamaah sekalian berbahagia, itu orang yang berada di dalam kubur, yang dia kebiasaannya baca Al-Quran 10 juz, pada saat ditanya man rabbuka, dia terusin bacaannya pada saat di dunia. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Terusannya apa? Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Oh, rencananya Allah ingin memuliakan tuh orang. Berhenti sampai situ, engkau baca Al-Quran. Nanti ayat selanjutnya untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Allahu Akbar. Allah muliakan orang yang membaca Al-Quran. Setiap hari 10 juz dibikin sebuah jawaban dengan ayat Al-Quran. Tatkala Munkar dan Nakir bertanya, man rabbuka? Dia jawab, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Siapa Tuhanmu? Tuh orang menjawab dengan ayat Al-Quran surat Yasin, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kalian, fasma'un, maka dengarkanlah. Disiapin jawaban, disiapin jawaban. Malaikat kemudian melanjutkan kalimat itu orang. Ayat selanjutnya apa? Qila dukhulil jannah ya Rabbana, ya Rabbana adkhilna wa auladana wa dhurriyyatina minhum ya Rabbana. Mudah-mudahan kita termasuk orang
yang diberikan kebahagiaan di dalam kubur. Pada saat dia menjawab inni amantu bi rabbikum fasma'un, kemudian dijawab oleh malaikat qila dukhulil jannah, kalau begitu masuk engkau ke dalam surga. Nggak diterusin pertanyaannya, nggak diterusin waman nabiyuka wama qiblatuka waman ikhwanuka wama imamuka. Nggak ditanya lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Satu pertanyaan, man rabbuka, dijawab inni amantu bi rabbikum fasma'un, kemudian ila dukhulil jannah. Dijawab lagi tuh sama orang. Terusannya ila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya Rabbana, begitu dibilang masuk engkau ke dalam surga, qala ya laita qaumi ya'lamun, dia berkata bahwa seandainya saja kaumku mengetahui apa yang diketahui oleh kaumku, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan apa yang telah Allah berikan ampunan kepada aku dari lantaran kau baca Al-Quran saat hidupmu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan dia Allah telah menjadikan aku termasuk orang yang diberikan kemuliaan.